Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome in our YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Azhar yang nanti sebagai moderator dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teks karangan eksposisi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Siapa aja sih mereka? Yang pertama, ada saya sendiri, Azhara yang nanti sebagai moderator. Yang kedua, ada Fadila Azhara yang menjelaskan pendahuluan. Ada Fadila Isni Zamzami yang menjelaskan tentang pengertian teks karangan eksposisi. Yang keempat ada Cika Abelia Rahman yang akan menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Lalu ada Lutfi Hayati yang menjelaskan tentang struktur dari teks eksposisi. Yang keenam ada Maya Damayanti yang menjelaskan jenis-jenis teks karangan eksposisi. Yang ketujuh ada Nabila Sofia Suartono yang menjelaskan tentang tujuan dari teks eksposisi. Yang kedelapan ada Rahma Amelia Risto yang menjelaskan tentang cara membuat teks eksposisi. Dan yang terakhir ada Rudi Sanjaya menjelaskan Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris yaitu exposition yang berarti membuka atau memulai. Memang karangan eksposisi itu adalah karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah masalah informasi. Pengertian teks eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Dengan kata lain, paragraf eksposisi ialah paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi itu bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber karangan paragraf eksposisi ini bisa diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan pengalaman. Menurut Jos Larrea, dalam buku menulis tertib dan sistematik, mengatakan bahwa tulisan eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengarang dan penulis, berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar pembaca dan pendengar memahami. Dan pengarang mempunyai sejumlah data dan bukti sehingga ia berusaha menjelaskan persoalan dan kejadian ini demi kepentingan Anda sendiri. Rumusan masalah yang pertama, pengertian karangan eksposisi. Yang kedua, apa saja ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, apa saja struktur teks eksposisi. Yang keempat, apa saja jenis-jenis teks eksposisi. Yang kelima, apa tujuan teks eksposisi. Yang keenam, bagaimana cara membuat karangan teks eksposisi. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dan karangan teks eksposisi. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri teks eksposisi. 3. Untuk mengetahui struktur dari teks eksposisi. 4. Untuk mengetahui jenis-jenis teks eksposisi. 5. Untuk mengetahui jenis tujuan dari karangan teks eksposisi. 6. Untuk mengetahui cara membuat karangan. Karangan eksposisi adalah salah satu jenis karangan yang memberikan informasi tentang suatu yang disampaikan jelas mungkin kepada si pembaca. Tujuan penulisan karangan eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi atau wawasan baru kepada si pembaca. Nama lain untuk karangan eksposisi adalah karangan faktual. Hal seperti ini dikarenakan dalam karangan eksposisi dibahasai mengenai sesuatu yang konkret berdasarkan penelitian. Fakta-fakta yang disajikan dalam karangan eksposisi dapat dipertanggungjawabkan. Selain menurut penelitian dan percobaan, karangan eksposisi dilampiri dan didukung oleh data berbentuk fakta, contoh, pendapat pribadi, dan lain sebagainya. Menjaga informasi disampaikan lebih kuat. Lebih tepatnya, karangan eksposisi adalah mengandung informasi untuk menambah pengetahuan. Teks ciri-ciri eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang ketiga, gaya informasi yang mengajak. Yang keempat, singkat, padat, dan akurat. Yang kelima, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana. Yang keenam, tak memihak yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Yang ketujuh, gaya bersifat informatif. Yang kedelapan, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Yang kesembilan, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat
ke-10 berusaha menjelaskan sesuatu. Yang ke-11 penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang ke-12 fakta juga dipakai sebagai alat argumentasi. Yang ke-13 paragraf ekspresi umum menjawab tentang aspek. Baiklah, terima kasih kepada Cika Amelia Rahman yang telah menjelaskan mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian saya Lutfi Hayati akan menjelaskan mengenai struktur teks eksposisi. Jadi, struktur teks eksposisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah pengenalan isu atau masalah yang akan dibahas penulis secara umum. Biasanya ini terdapat pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah pendapat yang akan dibahas oleh penulis secara umum. Biasanya ini terdapat pada paragraf kedua atau ketiga. Kemudian selanjutnya yaitu tentang penjelasan ulang, yaitu berisi tentang rangkuman atau pembahasan yang telah diringkas. Ini biasanya disebut dengan penutup atau kesimpulan. Ini terdapat pada paragraf terakhir. Baiklah, itu tadi mengenai struktur teks eksposisi. Kemudian selanjutnya nama saya akan menjelaskan tentang jenis teks. Jenis-jenis teks eksposisi. Berikut ini merupakan jenis-jenis teks eksposisi. Terbagi menjadi 8, yaitu 1. Eksposisi definisi, menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. 2. Eksposisi proses, ialah eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam hal pembuatan tertentu. 3. Eksposisi ilustrasi, bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. 4. Eksposisi pertentangan, merupakan eksposisi yang berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi, biasanya berhubungan dengan topik yang lain. 5. Eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi tentang membandingkan satu persoalan dengan persoalan yang lain. 6. Eksposisi klasifikasi, berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. 7. Eksposisi berita, adalah eksposisi berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual atau faktual. 8. Eksposisi analisis, berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Tujuan dari karangan eksposisi ialah menjelaskan atau memaparkan sesuatu kepada para pembaca untuk menambah wawasan para pembaca. Jadi nggak heran jika di dalam teks eksposisi itu berisi informasi-informasi, karena tujuannya adalah memberikan informasi supaya menambah wawasan para pembaca. Jadi itulah tujuan dari karangan eksposisi. Saat melakukan karangan eksposisi, penulis harus mengetahui detail tentang topik yang akan dibahas dan membaginya dalam urutan kronologis. Urutan kronologis dalam membuat karangan eksposisi adalah, dan yang keempat, mengembangkan kerangka sehingga menjadi karangan yang utuh. Cara membuat karangan eksposisi ada 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan temanya. Yang kedua, memilih data pendukung sesuai dengan tema khusus. Yang ketiga, membuat kerangka tentang proses terjadinya atau suatu masalah yang muncul dalam topik, urutan fungsional, analisis sebab akibat, dan analisis. Baiklah, saya Rudi Sanjaya akan menjelaskan pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Baiklah, saya Rudi Sanjaya akan menjelaskan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Dengan kata lain, paragraf eksposisi ialah paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan memberikan informasi tentang sesuatu sehingga memperluas pengetahuan membaca. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition
yang berarti membuka atau memulai. Memang karangan eksposisi itu karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah informasi. Oke, sekian dari penjelasan atau kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.